Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit dan juga mara bahaya. Dan bagi yang diuji oleh Allah dengan sakit, kita doakan semua agar segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin Allahumma amin. Baik, anak-anak dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Pak Jaka akan berkisah kembali tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku di jilid ketiga ini, yaitu tentang diangkatnya beliau menjadi Rasul. Nah, anak-anak, setelah Quran surah Al-Alaq 1-5 dan juga Al-Mudaththir ayat 1-7, lama penantian Rasulullah untuk menunggu wahyu yang berikutnya. Setelah hampir berputus asa, Nabi Muhammad SAW yang menantikan dengan penantian yang sangat panjang, akhirnya Malaikat Jibril datang untuk mewahyukan surah yang berikutnya, yaitu Quran surah Ad-Duha ayat 1-11-nya. Insya Allah kalian semua pasti sudah hafal ya. Nah, anak-anak, setelah itu hilanglah rasa cemas dan juga ketakutan di dalam diri Rasulullah untuk menyampaikan dakwah Islam kepada umatnya, pada kaumnya. Nah, setelah hilang rasa cemas ini, maka Rasulullah mendapatkan kepercayaan diri untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah atau firman Allah kepada kaumnya pada saat itu. Firman Allah di dalam Quran surah Ad-Duha ini menjadi perintah bagi Nabi untuk menghindari perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan dosa, juga menyucikan diri serta pakaian beliau untuk mengajak orang beriman kepada Allah, tabah terhadap ujian, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan juga berlaku lemah lembut kepada anak yatim. Nah, anak-anak dirahmati Allah, selain itu, di dalam surah ini juga Allah mengingatkan bahwa dulu Nabi Muhammad SAW semasa kecil, beliau adalah anak yatim, dan kemudian Allah melindungi Nabi Muhammad melalui penjagaan dari kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib, kemudian disambung lagi dengan perlindungan atau asuhan dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Dulu pula, di sini Allah mengingatkan ya, bahwa dulu pula Nabi Muhammad itu miskin, lalu Allah memberikannya kekayaan. Dan Allah pula yang menyandingkan atau memasangkan Rasulullah dengan Bunda Khadijah, seorang yang sangat baik, seorang yang sangat suci, dan juga menjadi kawan ketika beliau ingin bertahanus, maka Bunda Khadijah yang mempersiapkan segala persiapan atau bekal makanan dan lain sebagainya. Beliau pula, maksudnya Bunda Khadijah pula yang menjadi kawan hidup bagi Rasulullah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala pula memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad tentang kebenaran, karena kita ketahui bahwasanya bertahanus itu adalah mencari kebenaran, mencari siapa Tuhan sebenarnya, dan kemudian Allah memberikannya petunjuk serta bahkan mengangkat beliau menjadi nabi yang terakhir atau penutup para nabi. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, cukuplah semua itu bagi Nabi Muhammad, dan kini saatnya Nabi Muhammad mengajak kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau, kaum beliau, untuk menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya ini akan penuh perjuangan, penuh dengan segala ujian yang harus dihadapi Rasulullah dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Lalu kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk melakukan ibadah. Nah, ibadah itu ada dua ya, ada ibadah mahdoh dan ada ibadah gairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu sudah ditentukan tata caranya, dan yang kedua adalah gairu mahdoh atau yang tidak ditentukan tata caranya. Jadi boleh melakukan apa saja dan itu diniatkan pada Allah, nanti itu akan mendapatkan pahala dan dianggap sebagai ibadah oleh Allah. Nah, apakah kira-kira ibadah mahdoh yang pertama yang Allah ajarkan kepada Rasulullah? Mau tahu? Simak kisah berikutnya. Sekian dari Pak Jaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.